Di usianya yang sudah menginjak angka 28 tahun, Rere masih mengalami masalah kulit, yaitu jerawat. Rere menggunakan sebuah krim yang katanya dalam waktu 12 jam bisa membuat jerawat itu kempis. Namun bukan kempis jerawat di wajah Rere, malah terlihat besar dan kemerahan. Sadarlah Rere, kalau dia kini sudah menjadi korban dari iklan. Rere kesal bukan main. Niatnya ingin cantik tanpa jerawat, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Mana jerawatnya tumbuh di hidung lagi, selain mengganggu, rasanya juga sakit. Sudah hidung minimalis, ada jerawat, komplit sudah penderitaan Rere. Hidungnya kenapa merah, Mbak? Tanya Tati, pegawai laundry, semakin membuat Rere kesal. Biasa, jerawat, sahut Rere agak ketus. Sesekali Rere menatap pantulan jerawat di hidungnya melewati cermin kecil miliknya. Sesuatu yang menyegarkan mata tiba-tiba menghampiri. Rian, duda keren itu akhirnya mampir juga ke laundry tempat Rere. Pria itu hanya menggunakan kaos polos berwarna putih berlengan pendek, sehingga otot bisepsnya terlihat. Wajah Rian yang ganteng itu hampir membuat air liur Rere menetes saat pria itu tersenyum manis padanya. Mau laundry di sini ya, Mas? Suara centil dari Desi menyadarkan Rere dari keterpanaannya pada pesona Rian si duda. Rian mengiyakan pertanyaan Desi. Dengar-dengar, Mas ini duda ya? Kenalin, saya Desi. Kebetulan saya janda tanpa anak. Baru nikah 2 bulan, kemudian cerai. Saat saya tahu kalau saya hanya dijadikan simpanan. Siapa tahu saja kita cocok, Mas. Mas duda, saya janda. Desi dengan sikap centilnya mengajak Rian untuk berkenalan. Rian yang ramah menjabat uluran tangan Desi. Sambil tersenyum, duda ganteng itu menyebutkan namanya. Mas, bisa nomor WA-nya enggak? Rere memutar bolanya, matanya melihat tingkah agresif Desi. Saya tidak punya WA, sahut Rian kalem. Masa sih orang ganteng kayak Mas Rian nggak punya WA? Tati yang semula hanya diam, akhirnya juga ikut menimpali gemas. Ia melihat Rian yang ganteng dan Desi si janda centil. Iya, soalnya saya masih pakai HP jadul, kata Rian. Menurut Rian tidak ada gunanya juga ia punya HP mahal. Lebih baik uangnya disimpan. HP itu yang penting bisa digunakan untuk telepon dan SMS saja sudah cukup bagi Rian. Ya udah deh Mas, nomor HP-nya saja kalau begitu, ujar Desi. HP-nya ketinggalan di rumah dan saya tidak hafal dengan nomor HP saya sendiri. Mungkin orang akan mengira Rian bohong soal pengakuannya. Tapi memang seperti itulah faktanya. Dia tidak hafal dengan nomor ponselnya sendiri. Ya sudah, kalau begitu, nih saya kasih nomor HP saja. Jangan lupa nanti cuciannya diambil ya Mas. Dijamin bajunya nanti saya cuci sampai bersih dan wangi, sekaligus disetrikain sampai rapi, kata Desi. Rian menerima kertas yang diberikan Desi untuk menghargai saja. Dijamin dia tidak akan menghubungi nomor yang tertera di situ. Desi tersenyum genit, kemudian memberikan kecupan jarak jauh untuk Rian, hingga membuat duda ganteng itu bergidik melihat tingkah agresif Desi si janda centil. Denny, pemuda pengangguran, anaknya Pak RT, sudah lama menaruh hati pada Rere. Namun tidak pernah ditanggapi sama si perawan tua karena Rere paling anti sama yang namanya cowok pengangguran. Kantong Denny memang tebal, tapi sayang, itu duit hasil minta sama orang tuanya yang memang orang berada. Rere lebih suka pria yang berpenghasilan pas-pasan tapi uangnya hasil keringat dia sendiri ketimbang cowok yang bergaya tapi minta duit orang tua. Denny kini tengah mengeluh sama emaknya tentang Rere yang tidak juga menerima cintanya. Kamu itu harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan hati si Rere. Jangan cuma bisanya mengeluh terus sama emak, kata Ratna menceramahi anaknya. Sudah berusaha mak, tapi si Rerenya selalu ketus sama Denny.
Apa perlu Denny pakai jalan goyang saja ya mak buat pelet Rere? Katanya yang langsung mendapat hadiah pukulan di kepalanya. Cinta itu diperjuangkan Denny. Jangan cuma bisanya main dukun saja. Kita ini sudah hidup di zaman modern. Memangnya zaman dulu cinta ditolak, dukun bertindak. Tentu aku harus bagaimana? Kamu berusaha lebih keras lah untuk mendapatkan hati Rere. Kasih dia hadiah-hadiah dan perhatian manis. Biasanya perempuan akan luluh jika mendapatkan perhatian seperti itu. Denny mengangguk-angguk mendengar saran dari emaknya. Baiklah, ia akan melakukan itu. Semoga saja kali ini Rere tidak menolaknya. Denny bertekad ia harus mendapatkan hati si perawan tua. Jam 5 sore, laundry Rere sudah tutup. Jarak laundry sama rumahnya itu tidak terlalu jauh. Cukup jalan kaki 10 menit saja sudah sampai. Ketika Rere dalam perjalanan pulang, ada cowok pakai motor gede yang terlihat keren berhenti di dekatnya. Setelah cowok itu membuka helmnya, Rere langsung membuang muka. Percayalah, wajah Denny itu tidak sekeren gayanya. Jika dibandingkan Rian, masih menang duda itu kemana-mana. Meski Rian cuma pakai motor metik. Ish, Rere menggelengkan kepalanya. Apa-apaan sih dia memikirkan Rian yang duda itu? Menyebalkan sekali. Selama ini Rere paling anti sama cowok yang sudah tidak berjaka. Re, mau pulang ya? Sini aku antar, kata Denny. Ogah, daripada gue pulang bareng naik motor sama lo, mending gue jalan kaki, ucap Rere ketus. Kemudian melangkahkan kakinya lebar-lebar. Namun Denny sudah memutuskan untuk tidak menyerah untuk mengejar cinta Rere. Ia mengikuti wanita itu. Ayo dong Re, sekali-sekali aku antar kamu pulang. Apa sih? Rumah gue itu deket. Pulang sana, anak mami, jangan dekat-dekat sama gue. Itulah Rere, wanita ini selain bersikap apa adanya, dia juga sangat galak. Makanya sampai sekarang nggak kawin-kawin. Kamu kok gitu sih Re? Aku cinta sama kamu, tahu tidak? Apa aku salah memperjuangkan cintaku pada wanita yang aku suka? Kasih kesempatan untukku Re, please. Rere mendengus. Ia tidak sama sekali luluh dengan permohonan Denny. Selamanya ia tidak akan pernah menyukai Denny. Itu janji Rere pada dirinya sendiri. Sorry, Den, lo tuh bukan tipe gue. Gue ini sukanya cowok-cowok ganteng, seksi, terus berotot, perut six pack, sementara 10 udah anak mami, krempeng lagi. Ucapan Rere berhasil membuat Denny patah hati. Pemuda itu membiarkan Rere pergi. Setelah ini, Denny berniat untuk mengadu sama emaknya. Denny juga bertekad untuk mengubah bentuk tubuhnya menjadi cowok seksi berotot impian Rere. Denny yakin kalau ia sudah memiliki bentuk tubuh seperti itu, Rere tidak akan mampu lagi menolaknya. Secara ia sudah masuk list cowok idaman Rere.